Ya, puji nama Tuhan. Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nathan Emmanuel Mosney. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Pekerjaan orang tua saya dua-duanya adalah seorang yang melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan dan menjadi pendeta dan menjadi gembala di gereja lokal setempat. Nah, puji nama Tuhan, saya hari ini akan membagikan kesaksian berupa tentang panggilan Tuhan dalam diri saya. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya bersyukur sekali dipanggil oleh Tuhan, menerima panggilan Tuhan, ada di kampus Siapin untuk dapat melayani Tuhan. Yang tadinya awalnya saya tidak mau menjadi seorang pelayan Tuhan, saya tidak mau melayani Tuhan, tetapi akhirnya puji Tuhan karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, akhirnya saya boleh sampai ada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, dan saya memutuskan untuk tetap menjadi pelayannya Tuhan, atau bahkan dalam kehidupan saya apapun yang saya lakukan tujuannya untuk melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memenuhi tugas dan panggilan membutuhkan proses dalam setiap kehidupan. Apapun lika-liku yang saudara alami, pahit, duka, kecewa, sakit yang saudara alami dalam mengiring bersama Tuhan, itu semua akan Tuhan tampung, dan hasilnya nanti saudara akan lihat di dalam dunia pelayanan saudara, bahwasanya ketika Tuhan mampu menggenapi janjinya, menyertai kehidupan saya dan saudara dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna, maka kita akan melihat promosi yang daripada Tuhan. Dulu sempat saya 2 tahun yang lalu sempat ingin undur dari panggilan Tuhan, tetapi ketika saya mendapatkan jamahan Roh Kudus yang ada di tempat ini, akhirnya Roh Kudus itu menguatkan saya pribadi sehingga akhirnya saya boleh sampai ada hari ini, dan sebentar lagi saya akan lulus. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ya, jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dulu itu saya waktu zaman SMP ke SMA, itu saya paling suka yang namanya bermain musik. Saya punya band dan saya sering manggung di sana sini, sehingga keinginan cita-cita saya awalnya ingin menjadi musisi. Dan saya melihat bahwasanya musisi dunia itu sangat berbeda dengan musisi gereja, sehingga akhirnya ketertarikan saya itu lebih berminat kepada musik-musik dunia. Sampai suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang terus-menerus tidak berhenti mendorong saya untuk masuk sekolah Alkitab. Sampai akhirnya saya berpikir, ya sudah, nggak apa-apa saya masuk sekolah Alkitab. Tujuannya hanya ingin menyenangkan orang tua saya. Belum ada niatan sepenuhnya ingin melayani Tuhan sungguh-sungguh. Namun seiring berjalannya waktu, saya merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Saya mulai mengerti bahwasanya visi misi yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya bukan menjadi seorang musisi, tetapi menjadi seorang hamba Tuhan yang mampu melayani di berbagai tempat, di berbagai bidang. Puji nama Tuhan, sampai hari ini saya aktif melayani di dalam musik, saya aktif berkhotbah, saya aktif menjadi WL dan lain segala macamnya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Di samping saya dulu punya basic sebagai seorang musisi yang bisa memegang alat musik apa saja, saya bisa main gitar, saya bisa main bass, saya bisa main keyboard, saya bisa main drum, sehingga akhirnya itu membantu saya dalam dunia pelayanan. Saya bisa mengajari orang-orang yang perlu untuk diajari dalam, khususnya dalam hal musik, sehingga akhirnya itulah yang membawa saya sampai hari ini. Saya pernah sekolah musik di sekolah musik gereja tentunya, sampai akhirnya saya ada di tempat ini. Saya sering dipakai dalam pelayanan, khususnya di bidang bagian musik. Ya, sampai akhirnya saya mempunyai cita-cita untuk melayani Tuhan dan menjadi penerus bagi gereja lokal saya. Dalam melakukan pengiringan bersama dengan Tuhan Yesus, tentunya sebagai manusia yang belum sempurna seutuhnya, yang masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, saya juga pernah jatuh, saudara. Yang mau saya bagikan di sini adalah ketika saya jatuh, saya undur daripada Tuhan, saya tidak lagi berdoa, saya tidak lagi menyembah, saya jauh daripada Tuhan, sehingga akhirnya saya mengalami kekeringan rohani. Yang saya lihat semuanya adalah orang-orang munafik, orang-orang bermuka dua. Saya nggak mau lagi yang namanya punya keringan untuk melayani. Bahkan ketika saya melayani pun, saya hanya melayani sekedar formalitas saja, tidak didasari dengan kesungguhan hati. Namun tak kala satu waktu Tuhan izinkan saya betul-betul merasakan capek dan lelah ketika saya selalu mengandalkan kekuatan saya sendiri. Sampai akhirnya saya mendapatkan peremaan bahwasanya, anakku yang kukasihi, sampai kapan engkau terus-terusan menjalani kehidupanmu dengan kekuatanmu dan pengertianmu sendiri? Engkau nggak akan mampu. Dan di titik itulah saatnya saya kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan.
saya putar diri saya 180 derajat, saya kembali untuk menerima apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Sehingga akhirnya pada saat-saat ini sampai sekarang ini, saya lebih dengar-dengaran lagi akan firman Tuhan, saya lebih dengar-dengaran lagi akan perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, itulah yang saya lakukan. Karena saya sadar dalam hidup saya nggak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri. Mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya masih bisa have fun, saya masih bisa ketawa-tawa, saya masih bisa sukacita. Tapi seiring berjalannya waktu, ya cepat atau lambat, saya akan merasakan betul-betul sangat capek, betul-betul sangat lelah, dan saya memerlukan hadirat Tuhan di situ. Dan ketika saya memerlukan hadirat Tuhan, disitulah baru saya sadar bahwasanya hanya Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita, hanya Tuhanlah yang menjadi sumber damai sejahtera dalam setiap kehidupan saya, dalam aspek kehidupanku. Dan itu yang bisa saya saksikan kepada teman-teman. Manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial. Artinya nggak ada satupun manusia yang mampu untuk hidup sendiri. Sekalipun engkau tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, engkau memerlukan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk tetap memonitor setiap apa yang engkau lakukan. Bagaimana kontrol hatimu, bagaimana kontrol emosimu, bagaimana kerohanianmu. Kau harus punya orang-orang tertentu yang bisa menjadi tempatmu terbuka untuk berbagi cerita. 2 orang yang sampai hari ini menjadi dukungan saya, menjadi motivasi saya. Yang pertama jelas pasti yaitu orang tua saya dan sanak famili saya, yang senantiasa menerima kekurangan saya apa adanya, menerima segala kelemahan saya, namun tidak menghakimi. Mereka semua tetap mensupport, tetap mendukung, tetap memberi semangat, dan percaya bahwasanya suatu saat nanti, suatu ketika nanti, saya akan menjadi orang yang berhasil. Dan satu lagi yaitu dosen saya yang ada di tempat ini, yaitu Bapak Nehemia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, karena Bapaklah yang selalu menjadi promotor dalam setiap kehidupan saya. Kalau dulu Bapak enggak sering-sering tanya saya kapan masuk kampus, kapan masuk siapin, saya mungkin enggak akan ada di tempat ini. Dulu saya ingat sekali ketika Bapak datang ke rumah, saya selalu menghindar, saya selalu pergi dari rumah. Sampai akhirnya tetap kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan pilih, Tuhan akan menetapkan. Sampai akhirnya saya ada di tempat ini, saya mengalami hal-hal yang membuat saya jatuh, yang membuat saya lemah, membuat saya down. Bapak tidak pernah menghakimi, Bapak tidak pernah memarahi saya. Namun yang Bapak lakukan adalah menunjukkan cinta kasih seorang bapak, ketegasan, keadilan seorang bapak kepada anaknya. Dan itulah yang saya dapat dan bisa saya bagikan, sehingga itulah yang akhirnya membuat saya untuk tetap berada di tempat ini, setia melayani Tuhan. Karena pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan kepada pribadi saya, itu semua saya lakukan, saya terapkan dengan baik, saya ingat dengan baik, sehingga akhirnya itu menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi saya. Begitu juga dengan teman-teman nanti, boleh temukan orang-orang di sekitarmu yang bisa menjadi support system dalam setiap kehidupan. Hari-hari ini saya melihat bahwasanya hidup orang Kristen, khususnya anak-anak muda, mengalami kehidupan yang stagnan, yang hidupnya biasa-biasa saja. Banyak orang-orang yang saya jumpai ketika saya tanya kabarnya, gimana kehidupanmu, gimana hari-harimu, mereka akan menjawab, ya seperti ini saja, ya seperti ini saja, biasa-biasa saja. Tidak ada lagi suatu hal yang menggairahkan, sehingga akhirnya membuat mereka untuk malas berdoa, malas membaca Alkitab, malas beribadah ke gereja. Bahkan yang ada di pikirannya hanya adalah uang, dan uang. Karena semua orang membutuhkan uang untuk bertahan hidup, untuk membeli makanan, untuk membeli pakaian, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga akhirnya lupa bahwasanya harusnya di dalam setiap kehidupan orang Kristen itu mencari kerajaan Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau pesankan kepada orang-orang Kristen di luar sana, khususnya anak-anak muda, hari ini bahwasanya jangan pernah sekali-sekali pun engkau khawatir dalam setiap kehidupanmu. Engkau mempunyai Tuhan yang sudah berjanji bahwasanya di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dikatakan bahwasanya karena itu aku, A-nya besar artinya Tuhan, berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, saudara yang terkasih dalam
dalam nama Tuhan. Ini merupakan janji Tuhan dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Ketika di ayat yang ke-33 bahwasanya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tugas kita itu mencari kerajaan Allah, mengejar hadirat Tuhan, melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika saya dan saudara mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka percayalah kehidupanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Banyak sekali orang-orang tidak mengerti bagaimana prinsip mukjizat terjadi. Apapun yang dikatakan dalam Alkitab, apapun yang dikatakan dalam kebenaran, lakukan itu sesuai yang engkau bisa, sesuai yang engkau mampu, dan semuanya itu harus kau lakukan dengan ketulusan hatimu. Dan engkau akan melihat bahwasanya Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu, mendatangkan berkat dari manapun yang engkau tidak bisa pikirkan, engkau tidak bisa bayangkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu hal yang di luar pikiran kita. Maka oleh sebab itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah khawatir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.